selamat sore sahabat Sabda semua. Senang banget hari ini kita ketemu lagi dalam acara kenal produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, bagi yang sudah menanti-nantikan, kami mohon maaf ya terpaksa harus terlambat agak banyak nih ya karena ada beberapa kendala teknis. Tapi harapannya setelah ada perbaikan ini nanti akan memperlancar ya untuk perjalanan ngobrol-ngobrol kita tentang kenal produk pada sore hari ini. Nah, kenal produk apa sih yang akan kita bahas, kita ulik hari ini ya? Nanti saya nggak akan sendiri, nggak monolog akan menyampaikan kenal produk yang akan disampaikan apa. Mungkin yang sudah ngikutin, bahkan sudah lihat lagi informasinya ya. Hari ini kita akan bahas tentang update situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda. Kenapa sih harus diupdate? Ada berapa banyak situs yang harus diupdate? Siapa yang ngerjain semua itu dan apa pentingnya bagi pengguna atau pengunjung situs-situs Yayasan Lembaga Sabda. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan rekan saya. Di samping saya ini ada siapa dan siapa, nanti kenalan sendiri ya. Tapi kita sama-sama dulu ya teman-teman yang sudah join ya. Oh ya, silakan nanti menginformasikan ya tentang kegiatan ini sementara kita lagi live. Mungkin sudah ada yang join ya. Boleh dibagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain. Atau kalau sedang menonton siaran tunanya, boleh banget ya, nanti bisa menginformasikan juga bahwa ada nih pengenalan tentang update situs-situs Yayasan Lembaga Sabda di situs di Instagram sabda_elsa. Oke, jadi saya langsung beralih aja nih teman-teman saya ini. Ya, saya nggak sendiri, ada teman saya bernama Maria dan juga Yulia. Nanti mereka biasanya di balik layar, jadi kalau dia waktu diajak ini agak malu-malu sedikit. Biasa ya orang-orang teknis biasanya nggak zaman seperti ini ya. Betul. Ya, jadi ini teman-teman kami ya dari Yayasan Lembaga Sabda yang selama ini dari balik layar pembuatan atau update dari situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda. Sebenarnya bukan mereka berdua aja sih, tetapi rekan-rekan yang lain banyak ya yang mengurus, tapi akan diwakili oleh rekan saya ini yang bernama Rian dan juga Julius. Oke, ya. Kita kembali nanti, kita buka dulu dalam doa ya, supaya kita bisa segera memulai untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Saya mau minta Rian untuk membuka di dalam doa. Oke, baik teman-teman. Kita berdoa sama segala kesaksian Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan terima Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan jika kami dapat melaksanakan kegiatan kenal berpisah pada siang hari ini. Kau berarti Tuhan atas setiap kegiatan dan acara yang langsung dapat berjalan dari awal hingga akhir. Apa yang disampaikan Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rian. Nah, sebelum kita mulai ya, saya minta Rian sama Yus perkenalan dulu ya. Karena orang-orang di balik layar ini katanya jarang muncul, berarti belum terlalu terkenal ini. Ya, silakan Rian dan juga Yus bisa memperkenalkan diri. Halo semua, kenalkan nama saya Rian. Saya di sini bekerja sebagai staf dari Sabda. Baru bergabung juga di Sabda selama kurang lebih 6 bulan. Oh, sudah setengah tahun ya. Ya, kalau aku perkenalkan nama aku Julius. Saya juga di divisi Sabda dan menangani update situs juga untuk Yayasan. Saya di sini sudah 6 tahun lebih pelayanan di Sabda. Setengah tahun dan 6 tahun baru main ya. Jadi kita ngerjain juga hal yang sama gitu ya, sama-sama berjuang untuk memperbaiki atau update situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda. Untuk yang dulu nih, karena dia masih paling kecil tadi ya, yang paling berdeksi gitu ya. Jadi penasaran selama 6 bulan kamu dari Sabda nih ya, apa kerjaanmu dari masuk sampai sekarang ngurusin situs? Secara kebanyakan ya, tapi di luar itu ada kayak beberapa pekerjaan tambahan. Tapi kalau secara keseluruhan kebanyakan saya handle situs pekerjaan saya. Iya, jadi memang di Yayasan Lembaga Sabda ini salah satu tugas yang dilakukan oleh Rian ya, dia bertanggung jawab untuk situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda yang dibawa tim Sabda Labs gitu ya. Oke, kalau Julius selama 6 tahun ini 6 bulan 6 tahun ya Pak. Ya selama 6 tahun apakah dari sejak masuk pertama sampai sekarang memang tugasnya adalah mengerjakan situs-situs? Kalau awalnya sih gabung di komunitas dulu. Terus semakin berkembang, terus bisa kerjasama dengan tim juga.
dengan situs dan juga beberapa gerakan media juga. Oke, ya. Iya, jadi penasaran. Masuk pertama ke Sabda langsung dapat tugas untuk mengupdate situs-situs Sabda, ya enggak? Iya betul. Oke. Sebelum kamu masuk sini dan setelah masuk sini, apa before afternya pemahamanmu tentang situs-situs Sabda ini? Ya. Pemahaman sebelum masuk aku sendiri pengalaman terhadap situs Sabda itu nggak tahu sebanyak ketika masuk. Ya. Jadi ketika pertama kali masuk itu juga agak sedikit kaget ya, mengingat dan melihat Cuma sedikit ya? Iya. melihat gimana dari situs Sabda yang ada. Memang bikin kaget apa juga situs Sabda yang ada dulu waktu kamu belum masuk ke sini dan sesudah masuk, emang yang bikin kaget apa? Gimana ya, kalau dulu mungkin hanya tahu beberapa, Iya. kalau ketika masuk tahu ada beberapa ratus. Beberapa itu di awal bisa dihitung jari ya? Ya, Oke, sekarang ternyata ada ratus. ada ratusan. Oh, kemarin saya sempat ngobrol sama si Rian ya. Dia cerita ke temennya ya, Rian ya. Iya. Oh, ini cerita coba gimana ceritanya? Oke, aku sempat cerita ke temanku kayak sharing tentang keadaan kabar sehari-hari. Dia aku cerita kalau udah kerja dan pelayanan di Sabda. Terus aku juga kayak tahu kayak jumlah situs yang ada dan harus dihandle. Nah, dia shock dan kaget. Dan aku ingat reaksi pertama dia tadi itu kata gila. Gila terlihat banget situsnya. Iya ya, kemarin saya sempat nanya-nanya juga ya, ternyata hampir situs Yayasan Lembaga Sabda itu belum termasuk subdomainnya ya, itu hampir 200 situs loh, bayangin ya, di Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi saya tahu sih hampir sebanyak itu ya situsnya ya. Tetapi bagi Rian mungkin yang baru mengerjakan ya memang agak shock juga, ternyata banyak. Dan ya, situs itu tidak boleh menjadi situs yang mati seharusnya kan ya, harusnya menjadi situs yang bisa terus berkembang, diupdate dan sebagainya. Ya, saya mau cerita sendiri dari sisi saya sendiri ya terkait dengan situs-situs Sabda. Kebetulan dulu saya masuk ke Yayasan Lembaga Sabda itu tahun 2001 ya. Ketika itu kami sedang Yayasan Lembaga Sabda sedang mengembangkan begitu banyak situs, bahkan saya juga sempat terlibat dalam pembuatan beberapa situs gitu ya, menggunakan kala itu belajar menggunakan atau membuat situs itu menggunakan Drupal ketika masih muncul awal-awalnya ya. Tetapi sebelumnya sudah diajarkan untuk menggunakan HTML. Betul-betul HTML murni untuk saya bisa bikin situs. Saya sarjana ekonomi Pak Juli. 2001 ini suruh masuk Sabda langsung suruh belajar membuat situs beneran dari HTML murni, baru setelah itu dengan Drupal. Nah, Drupal itu pertama kali yang saya ingat itu ketika saya membuat landasan untuk situs PEPA ya, Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen, itu tahun 2002 kalau saya nggak salah gitu ya, itu. Nah, tahun itu. Nah, sekarang situs PEPA itu masih ada dan sudah berkembang. Dan sekarang ini banggaan kepada Rian dan Julius untuk melakukan update. Kalau kita bilang ya di Sabda Unboxing kita sudah pernah lakukan tentang situs-situs, tapi sekarang ini ada update yang lumayan besar-besaran. Nah, pertanyaannya ya, saya mau tanya dulu sama Julius yang sudah 6 bulan di sini. 6 bulan ya, udah 6 tahun di sini. Mengapa tahun ini ya, bahkan mulai udah berjalan sejak tahun lalu ya kemungkinan ya, perlu dilakukan update besar-besaran pada situs-situs Sabda ya, sebanyak hampir 200 situs itu. Kenapa Lio? Ada masalah? Ya karena Sabda sendiri melihat perkembangan teknologi akhir-akhir ini tuh sangat cepat ya, karena ada perkembangan AI yang cukup cepat. Dilihat dari situ, sepertinya memang situs Sabda ini perlu ikut update juga, perlu pembaruan dari segi sistemnya, karena sistem yang lama mungkin banyak kekurangannya. Penting sekali untuk mengupdate agar sistem ini berjalan cepat, berjalan dengan efektif di ekosistem yang kita punya. Kalau misalnya tidak dilakukan update ya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau terjadi itu kalau kita ngomong dari sistem keamanan, nah itu bisa menunjukkan banyak celah-celah karena sudah tidak terupdate lagi. Jadi lebih memudahkan untuk
menerima serangan dari luar. Oke. Terus dari sisi pengguna itu juga mungkin bisa menimbulkan apa ya, ketidaktertarikan. Karena melihat teknologi sekarang masih sudah berkembang, tapi situs-situs itu belum itu berkembang, jadi mungkin mereka kurang puas dengan situs. Betul sekali. Iya, memang ada beberapa masukan ya terkait situs-situs update bahwa masih banyak nih, masih ada beberapa situs update kesannya masih jadul ya. Ketika saya 2002 ngecek situs dengan sekarang 2025 ada berapa 20 tahun lebih gitu ya. Pasti ada perbedaan dan kalau nggak diupdate pasti akan ketinggalan gitu ya. Jadi sekarang makanya dilakukan update besar. Yang hanya Rian dan juga Julius 200 situs itu. Ada teman-teman lain yang membantu banyak ya. Siapa aja juga yang lain yang membantu? Ada Yos, ada anak-anak yang magang yang bergabung. Oke, ada lagi? Ada Pak Haji. Iya, kalau tadi disebut Pak Haji ya, dia adalah juga PJ ya yang membimbing untuk melakukan update besar-besaran pada situs-situs yang sebagai Sabda ini. Ya sebagai sedikit informasi lagi untuk sahabat Sabda ya, situs-situs Sabda ini sendiri adalah situs-situs yang sudah menyediakan begitu banyak resources dari seluruh bidang pelayanan yang ada di Kristen ya, misalnya Alkitab, pelayanan anak, kepemimpinan, konseling ya, penulisan, tentang literatur ya, tentang teologi, banyak sekali ya, sehingga memang sangat sayang kalau misalnya dibiarkan terlantar dan tidak diupdate ya. Kalau secara segi bahan, kami selalu update, kami selalu tambahkan bahan-bahan baru. Tetapi secara mesin dari balik layar itu juga harus diperbaiki, terutama UI dan UX-nya, gitu ya, UI dan UX-nya ditambah. Kami sendiri juga sedang mengembangkan untuk database yang baru, infrastruktur yang baru. Jadi kalau mau masuk rumah baru, harusnya yang ngikutin masuk rumah baru sesuatu yang baru juga kan ya, termasuk situs-situs Sabda. Nah, kayaknya nih dari tadi wajahnya kelihatannya ada beban beratnya. Apa sih susah ngerjain update besar-besaran dari situs ya sebagai Sabda ini dari yang sekarang? Dari itu, ya. Karena berhubung untuk handle dari situs Papal, ya. Ada emang beberapa kesulitan yang dialami. Yang pertama itu mungkin lebih ke arah sisi teknisnya, di mana dokumentasi yang disediakan di online itu mungkin belum terlalu banyak. Jadi itu menyulitkan ketika pembuatan untuk referensi. Terus dari itu juga mungkin ada yang kedua itu mengingat jumlah situs yang banyak. Jadi itu akan membuat prosesnya terhadap berbeda, itu agak menyulitkan dalam membuatnya juga. Jadi belum tentu karena dia itu dikatakan situs Papal atau dibuat dengan sistem yang sama, tidak sekali langsung bikin satu script untuk bisa memperbaiki semua situs, nggak bisa seperti itu ya. Iya, kadang ada hal-hal yang diperhatikan jadi cara berbeda. Jadi itu menurut dia itu tantangan terbesarnya bagi Rian saat ini. Kalau dari Duli sendiri, mungkin pernah dengar juga dari teman-teman yang lain, menurut lo apa tantangan terbesarnya? Ya, kalau tantangan terbesarnya lebih ke tools yang dipakai ya, maksudnya pastinya harus memakai tools baru dan harus menyesuaikan itu di tempat kerja yang saya gunakan. Selain itu juga yang paling urgent lah, maksudnya kan kita situs harus mengutamakan dulu yang urgent terlebih dahulu seperti situs apa. Itu kan juga kendalanya sih lebih ke karena kode-kodenya sudah lama. Menggunakan cara-cara yang lama seperti itu. Oke. Sedangkan untuk yang terbaru ini kan untuk usaha PHP sekarang pakai PHP 8 itu kan perlu penyesuaian dari segi coding. Nah itu harus menyesuaikan dari codingan yang lama terus ke codingan. Sebenarnya keren dari proses yang tadi tantangan yang Rian dan juga Yuli sebutkan, karena ketika mendengar kalian sharing itu tiap hari akan menemukan tantangan baru nih ya, dan belajar hal-hal baru harusnya ya. Iya kan? Iya betul.
Nah, jadi tantangan sekaligus menjadi satu apa ya, satu adrenalin mungkin ya. Bisa mengerjakan itu semua, iya, karena kebetulan mereka berdua di dalam tempat bekerja duduk di depan saya, jadi saya bisa lihat ya ketika mereka stuck, ketika mereka butuh, atau ketika mereka senang tiba-tiba hasilnya atau itu berhasil gitu ya, bisa melihat apa dinamika dan ekspresi mereka setiap saat. Jadi itu menjadi satu tantangan sekaligus menjadi satu apa ya, menjadi apa adrenalin untuk bisa mereka mengerjakan dengan baik. Nah, kalau prosesnya gimana? Susah nggak dia? Mungkin karena ini proses teknis, kamu bisa jelaskan dengan bahasa yang sedikit bisa dipahami secara awal gitu ya. Proses teknis update situsnya bagaimana nih? Ya. Oke, untuk proses teknis update situs itu kita akan memulai update. Nah, kalau dari teknis sendiri, untuk versi itu sampai 5 angka. Jadi 1, 2, 3 sampai terbaru. Gimana yang terbaru itu udah di atas 11 Jumlahnya ya, jumlah 11 ya. Sedangkan yang situs-situs update yang ada itu tuh di kisaran 6 sampai 8. Oh, oke. Nah, untuk pengerjaan sendiri kebanyakan saya mengerjakan situs yang berupa 6 dan berupa 7. Nah, untuk yang 6 dan 7 untuk proses sendiri itu sebenarnya awal sulit, tapi setelah menemukan cara yang pas di 18, nah itu jadi lebih memudahkan. Cara itu dari 6 ke 7 kita bisa langsung melakukan migrasi datanya ke versi yang 10. Nah, pas dari 10 sudah dicek data lengkap, nah itu bisa dilakukan update perlahan ke versi 11. Oke. Jadi bertahap ya. Iya. Jadi nggak bisa nih berupa 6 langsung dia lompat di situ, nggak bisa. Sebenarnya secara teknis itu bisa, tapi mungkin ada beberapa step yang berbeda karena vaksin berbeda. Nah, karena kebetulan waktu itu aku udah berhasil di ke 10 dulu, jadi biasa sama dengan yang sama persis. Aku ikutin step yang sudah dikerjakan sebelumnya. Oh, oke. Jadi apa harus setiap ini ya, setiap proses atau setiap situs ya itu tadi ya, apa step-stepnya atau tahap-tahapnya berbeda. Jadi banyak catatan dokumentasi dong ya. Jadi bagus juga ya untuk apa, untuk memanage untuk proyeknya sendiri. Kalau dari Yuda sendiri ada proses yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Rian? Kalau yang berupa ini kan sama ya prosesnya. Cuma kan karena saya mengerjakan berupa 8 ke versi 11, itu ya sedikit perbedaannya. Untuk naik versinya itu harus bertahap. Oh begitu ya. Oke. Dan selain itu, selain Drupal ada beberapa situs seperti situs wiki, media wiki sama situs smartphone. Itu juga pakai beberapa tools yang beda ya, cara update-nya itu beda. Ya, pastinya itu penyesuaian bagaimana update situs yang pakai platform wiki atau pakai platform Drupal atau pakai smartphone. Oke ya. Oke. Jadi situs-situs dari Lembaga Sabda yang hampir 200 situs itu tidak semua dibangun dengan mesin yang sama ya, kalau saya bilang ya, mesin yang sama. Ada yang menggunakan Drupal, CMS Drupal gitu ya. Lalu ada juga yang menggunakan Wiki, dan ada juga yang yang sistemnya itu yang murni PHP dan sebagainya begitu ya. Jadi semua untuk update-nya itu memang sangat berbeda begitu ya. Oke, jadi supaya kita punya pemahaman yang sama nih dengan sahabat-sahabat yang juga sedang ikut menyimak ini, karena memang agak di luar dari ini ya, harus saya cerna gitu ya. Dan bisa dikomunikasikan juga dengan rekan-rekan yang lain. Jadi ya, ketika kita mengakses situs-situs yang Lembaga Sabda gitu ya, wah senang nih bisa dapat bahan yang banyak, senang kita bisa menikmati dan bisa memanfaatkannya dalam pelayanan ya. Tetapi kita nggak tahu di balik layarnya itu ada beberapa proses-proses yang sangat rumit, panjang, yang harus dijalankan juga ya dengan kesadaran dan pertolongan dari Tuhan, begitu ya. Oke, perbedaannya apa nih dengan sebelum update dan sesudah update? Apakah memang ada fitur-fitur baru yang tidak pernah ada selama ini yang bisa ditambahkan atau gimana? Coba yang mungkin bisa diberitahukan ya supaya semua juga semangat. Wah, situs baru yang bakalan keren banget. Mungkin yang paling ketara dari berbantu dari sisi UX-nya. Jadi dari yang mungkin ya dulu lama itu sekarang tuh lebih modern dan lebih fleksibel lah, jadi lebih enak dilihat dan enak digunakan. Ada nggak nih contohnya yang bisa kita lihat nih before afternya? Ada nggak? Mungkin bisa kasih satu contoh nih buat teman-teman di sahabat-sahabat di rumah. Nah, ini gambarnya seperti yang ada di
Ada di atas ya, ada di atas ya. Ada di atas ini ya. Oke, ini situs wanita. wanita. Beforenya seperti apa, nggak ditaruh ya? Oh, nggak ditaruh. Kenapa bedanya dengan dulu dan sekarang? Kalau dulu itu lebih secara warna tuh lebih agak aku sih aku lah. Terus dari segi space apa ya, antara posisi itu mungkin lebih aku juga. Dan mungkin yang lebih ketara tuh mungkin ya posisi kalau yang lama tuh ditaruh neket. Ya, beda gitu ya. Sekarang udah Sudah lebih kekinian ya. Ada contoh yang lain atau cuman hanya ini? Ini situs Gema. Gema itu adalah saya sampai lupa ini ya. Gudang elektronik musik dan audio ya. Nah, karena ya selalu itu suka banget pakai singkatan dulu nama-nama situsnya ya supaya ini ya supaya apa bisa agak mudah diingat singkatannya. Ya, jadi ini Gema ini tapi apa bedanya yang dulu tuh dia kayak ada headernya, ini sekarang malah apa namanya malah nggak ada headernya, kenapa ini? header. Kalau teks dan header sih semua sama. Nah, mungkin yang beda tuh isi pasti sekali isi. Oke ya, oke. Ada lagi nih? Ini murid kelas 1 ya, situs pemuritan. Sudah ada berapa situs yang sudah mengalami pembaruan dari 100 hampir 200 situs ini yang sudah betul-betul UI UX-nya beres yang sudah di-upload keluar sudah berapa? Kalau dari pusat situs karena saya dan Cepal itu baru sekitar 30 situs Cepal awalnya. Nah, untuk yang sudah dipublish sudah berarti sekitar ada 10 yang sudah dipublish gitu ya. Kalau yang non Cepal berapa nih tulis? Cukup banyak sih Mbak, sekitar 7 bulan lebih. 7 bulan lebih ya, karena itu pertama di situs kita gitu ya. Tapi nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya gitu iOS-nya kalau itu dari situs Alkitab yang Drupal ya. Oh, kalau untuk dari situs Alkitab lebih ke fitur sih Mbak. Fiturnya. Ada penambahan fitur. Kalau di UX mungkin nggak terlalu banyak tambahan. Contohnya fitur apa nih? Kemarin itu ada tambahan ringkasan untuk Ejore dari situs Alkitab dan juga situs Adino. Jadi sudah terintegrasi dengan kalau Drupal nanti yang situs Drupal akan terintegrasi dengan AI juga atau sudah? secara tidak langsung akan terintegrasi karena nggak langsung terintegrasi dengan AI, tapi akan ada fitur dari ringkasan juga summary untuk artikel di mana tuh hasil tuh isinya ringkasan dari AI-nya. Jadi ketika user membaca tuh bisa dengan baca summary ringkasan ini nggak harus baca keseluruhan artikel. Karena banyak yang artikelnya lumayan panjang ya. Kalau misalnya nanti saya mau publish dia satu artikelnya panjang banget, saya mau cari kutipan penting dari artikel itu, langsung di situ juga bisa nggak? Bisa. Jadi nanti ada selain dari bisa baca summary ringkasannya, ya bisa juga melihat kayak poin-poin utama, atau juga bisa melihat keduanya, atau mungkin bisa juga langsung ada kayak form pertanyaan, itu akan diarahkan ke AI-nya untuk menanyakan seputar artikel itu. Wow, keren ya. Kita tunggu loh nih. Ya, sekitarnya ya untuk ini ya. Nah ini fitur ringkasan AI ini kalau kita lihat ya, ada artikel ya, judulnya tentang apa itu predestinasi, lalu dengan adanya nanti fitur ringkasan AI di dalam situs ini ya, ini situs Oteri ya, saya nggak salah ya yang dipakai ini ya, contohnya itu ya. Jadi kita bisa lihat langsung ringkasannya, keywordnya, poinnya, dan kita bisa tanya AI seputar tentang apa itu predestinasi, begitu ya. Wah keren ini ya, benar-benar bisa menjadi situs yang kekinian gitu ya, karena sudah terintegrasi dengan AI juga. Mantap. Bisa kita dibacakan langsung audionya dari artikel ini juga bisa nggak? untuk saat ini belum. Oh belum ya. Oh. Mungkin kedepannya jika masih bisa. Oke, jadi catatan ya, jadi masukan ini, cari bagaimana artikel ini bisa dibaca dengan AI, audio, biar nanti nggak terlalu banyak rekaman lagi. Oke, iya, nah sejauh ini ya, apa sih dampak-dampak positif yang sudah terlihat dari update terhadap pengunjung situs? Ada nggak? Sudah pernah lihat ada masukan atau
kelihatan ada apa? Mungkin dari balik layar ada secara background atau apa gitu? Mungkin dari apa Julius? Ya kalau dari segi dari belakang layar ya, kalau saya sebagai staff di sini ya, untuk traffic situs ya lebih ringan dibandingkan ketika sebelum di update. Dan juga selain itu bisa muat untuk banyak ya, maksudnya untuk pengguna kalau mau pakai satu situs secara besar, tapi kalau untuk pengguna bisa semakin lebih banyak untuk bisa mengambil situs itu. Gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Ya lebih cepat. Bisa seperti juga ya. Daripada karena memang infrastrukturnya juga sudah tidak banyak. Wah mantap itu, karena memang dulu tuh banyak yang komplain, aduh ini susah banget nih dibuka situsnya ya, karena emang bahannya banyak banget gitu. Jadi apa ya, memang agak harus ada pengorbanan sedikit gitu ya. Tapi dengan di update-nya ini sahabat-sahabat semua ya, dari menurut disampaikan oleh rekan-rekan ya, kemungkinan ya, dan sudah dipastikan ya loadnya akan lebih ringan, jadi bisa membuka dengan lebih cepat. Jadi silakan aja, boleh masuk tadi ke situs-situs tadi yang beberapa yang sudah ada wanita, murid 21 ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi di 10 yang udah keluar ya, apa aja wanita, murid 21, Asada Natal, dari Kristi, IOPA, oh ada PA, Surga, humor, humor nih seru nih, situs humor. Ya, lalu sudah 10 kayaknya ya. Banyak sampai lupa gitu ya. Tapi ini bisa jadi sama rekan-rekannya di rumah. Ini silakan boleh masuk ke situs-situs yang tadi sudah diupdate ya, sudah diusahakan di UX-nya juga sangat masih terbuka kan dengan masukan-masukan. Sangat terbuka dengan masukan-masukannya. Kalau situs Alkitab Fabrik juga dulu banyak yang suka bilang nih, loginnya rada lama gitu. Apa benar bagi saya sudah cepat banget sih gitu ya. Tapi sekarang udah masih cepat ya. Iya, sudah menggunakan juga fitur AI yang ada di situs Alkitab Sabda itu keren ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda, boleh silakan bisa digunakan. Ya, jangan disia-siakan hasil kerja yang kerasnya mereka ada di balik layar. Ada pertanyaan nih satu dari sahabat Sabda. Pertanyaannya, pernah nggak merasa butuh ketika mengerjakan update situs ini? Rian? Pasti pernah. Ya. Ketika awal masuk tuh belum hal ada kayak masuk belum tahu. Ya itu tahu pertama kali ketika masuk. Dan ketika disuruh handle, nah itu awal butuh banget kayak nggak tahu mau ngapain dari ide. Karena juga saya secara refresh sedikit, nanti juga membuat kayak butuh banget. Jadi tapi ya pelan-pelan secara progres masih ada dan menemukan solusinya. Kalau Julius, karena sudah lama di sini, mungkin nggak merasa buntu-buntu itu makanan biasa. Itu ya pernah juga. Pernah ya. Ya untuk kemungkinan kalau ketika menjadi hal baru atau ya ini hal baru ya, karena masih antara proyek besar. Ya setiap proyek itu pasti ada kendalanya masing-masing. Itu kadang menjadi faktor tersemangat juga. Tapi ya puji syukur ada AI sebagai asisten. Kita itu kalau bisa ngobrol sama ChatGPT, tanya gimana solusinya. Makanya jarang ngobrol kalian ya. Oke, ya jadi apa yang sudah dikonsultasikan dengan AI langsung bisa diinformasikan kepada temannya ya. Ini saya dapat ini A B C D ya. Mantap. Oke, terima kasih. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan prosesnya seperti apa, tantangan terbesarnya seperti apa gitu ya. Dan yang sudah di-upload juga sudah lumayan banyak ya. Mungkin udah nggak sampai 100 situs lagi ya yang belum kelar ya. Kali masih tinggal 50 gram ya. Iya, Yulis. Masih tinggal 50, dari hampir 200 situs tuh udah wah gitu ya. Nah, untuk rencana ke depannya, bagaimana supaya bisa menjaga kualitas ya
atau supaya situs-situs itu juga bisa up to date, selalu relevan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Sudah diberikan belum juga oleh teman-teman dari tim Sabdas mengenai kelangsungan hidup dari situs-situs yang sudah diupdate ini? Dari Rian? Nah, dari secara untuk kedepannya itu sudah sedikit pertimbangan ya. Jadi kayak mungkin nggak seperti dulu setiap berapa tahun sekali, berapa belas mungkin 10 tahun baru diupdate. Nah sekarang mungkin akan dicek secara bertahun, setiap tahun, setiap tahun. Kalau memang dari yang membuat itu ada beberapa besar, nanti kita akan update. Tapi kalau memang tidak terlalu signifikan, kita mungkin bisa tunggu 1 tahun lagi. Tapi mungkin di sekali cek. Oke, jadi sekarang ada pengecekan secara berkala, kontinuitasnya ada gitu ya. Oke, dari Ilyas? Ya, supaya relevan ya pastinya ada integrasi antara satu situs Sabda dan situs yang lain supaya informasinya itu bisa dengan mudah didapat oleh pengguna. Tidak hanya nanti di satu situs satu bisa ada satu info bisa semua situs mendapatkan update. Nah kalau dari sebenarnya untuk yang rencana jangka panjang Sabda, untuk situs-situs dari lembaga Sabda ini sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab dari teman-teman Sabda Labs. Kalau teman-teman Sabda Labs sendiri kan lebih kepada hal teknisnya ya, untuk upgrade dan sebagainya. Sementara itu untuk kelangsungan hidup situs-situs ini sebenarnya juga sangat bergantung kepada tim-tim Sabda yang lain begitu ya. Seperti dari tim Sabda Resources ya, sudah membuat satu program namanya Resources Engagement. Jadi bagaimana para Sabda-Sabda tentunya juga bisa tahu berkah-berkah yang bisa didapatkan dari bahan-bahan yang terdapat dalam situs-situs tersebut. Sedangkan dari teman-teman tim Sabda ini juga sudah memanfaatkan situs ini juga banyak sekali bahannya menjadi referensi dari program-program atau modul-modul belajar yang dikembangkan atau disusun dibuat oleh rekan-rekan dari tim Sabda Akademi ya. Dan ini juga kalau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya secara lebih luas gitu ya, bahan-bahan semua bahan yang ada di dalam situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda dari berbagai bidang pelayanan itu sangat memungkinkan juga bisa menjadi mendukung untuk misi dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya. Situs-situs itu bisa menjadi cara supaya misi dari atau visi dari Yayasan Lembaga Sabda bisa tercapai. ID for that, lalu juga misinya menjadi yayasan yang sebagai katalisator, infrastruktur dan fasilitator. Nah, situs-situs ini sangat menjawab untuk visi maupun misi dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi semangat gitu ya untuk mengerjakan situs-situs ini gitu ya, walaupun tidak bisa dikatakan sekarang auditnya selesai, ya udah selesai ya. Masih banyak lagi langkah-langkah ke depan untuk pemanfaatan situs-situs ini. Itu kan dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Nah, sedangkan mungkin dari Yulis bisa disampaikan karena sering pakai juga gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan gereja, XDT atau individu untuk mendukung atau memanfaatkan situs Sabda secara maksimal? Ya, kalau untuk gereja, XDT maupun individu, ya pastinya untuk mendukung penggunaan situs Sabda menggunakan situs Sabda yaitu ya memakai coba untuk mengakses, untuk melihat bahan-bahan yang relevan juga untuk studi atau untuk teologi atau untuk dari berbagai macam bahan lainnya itu bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kita mengakses. Lebih juga untuk situs Alkitab karena itu sudah lengkap banget untuk studi, untuk belajar Alkitab itu mendalam. Jadi jangan ragu datang ke situs Sabda. Oke, jangan ragu untuk datang ke situs Sabda, betul ya. Iya, by the way ya, kalau misalnya masuk ke
ke situs dari Lembaga Sabda ilsa.org itu ada beberapa testimoni juga yang sudah disampaikan. Biasanya surat-surat terkait dengan bagaimana mereka pengguna sudah memanfaatkan situs-situs itu ada di dalam berita Ilsa. Lalu di bagian ini ada suara sahabat Sabda ya, di bagian kolom, salah satu kolomnya, dan di situ juga sudah banyak sekali yang terberkati dengan pemanfaatan dari bahan-bahan yang ada di situs Yayasan Lembaga Sabda. Bahkan ada yang sudah bisa membuat kurikulum, ada yang bisa membuat materi bahan ya untuk pengajaran di gereja mereka, pemuritan dan sebagainya ya, menggunakan bahan-bahan dari situs-situs Yayasan Lembaga Sabda ini sendiri. Setelah mengerjakan hampir 6 bulan situs-situs Yayasan Lembaga Sabda ini, dan juga kalau si Yunis juga ya untuk update situs besar-besaran, sudah muncul belum? Kalau saya nanya seberapa sayangnya Pak kalian dengan situs-situs Sabda ini, ya boleh dikatakan, boleh diberikan mungkin apa ya, harapan untuk situs-situs ini yang sudah dibesarkan seperti anak sendiri. Kalau sayang, kita mau sayang itu sayang ya, karena emang ibaratnya berbeda dari yang benar-benar tahu sampai paham, itu paham itu tuh jadi ada rasa apa ya, rasa oh ini harus berhasil lah, ibaratnya harus bisa di akhir yang baik. Nah, terus untuk harapannya situs ini memang bisa digunakan juga untuk guna, untuk membaca, dan memang harapannya itu dari situs yang baru itu menggunakan pengguna untuk mencari, terus juga apa ya, bisa dipakai lebih sering oleh pengguna untuk mencari bahan-bahan tadi seperti itu. Terus bisa jadi sumber ya, salah sumber untuk menambah pengetahuan terhadap materi-materi terkait dengan kesana. Amin, amin. Terima kasih, Lia. Semangat ya. Dari Yuni sendiri? Ya pastinya bagi saya situs-situs Sabda ini berharga karena resources-nya juga sangat banyak. Kita tahu bahwa bahannya itu sekitar ribuan artikel, ribuan bahan yang bisa banget untuk menolong kita semakin bermanfaat dan jadi ya berharga sih untuk dikembangkan terus. Iya. Apalagi kalau sudah tahu ya begitu banyak yang terberkati dengan bahan-bahan yang ada di situs, semakin mereka mudah mencari bahan-bahan yang ada di dalam situ ya, dalam situs, semakin mereka suka berlama-lama ada di situs itu ya, semakin pengguna suka berlama-lama ada di situs tersebut. Untuk mereka belajar semakin hari semakin banyak bahan-bahan di situ pasti akan semakin membuat semangat lagi ya untuk bisa memberikan yang terbaik dalam proyek untuk update situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda. Targetnya selesai kapan? Semua hampir 200 situs ini untuk update-nya? Tahun ini, tidak nanti Oktober ketika ulang masa juga? Bisa diusahakan. Diusahakan ya, 90% saya. Diusahakan jadi kado ulang tahun untuk Sabda nih ya, Sabda 31 bulan Oktober sampai akhir Oktober lah ya. Harap-harap yang masih tersisa katanya tadi sekitar 50 situs bisa jadi semua dibungkus jadi kado buat masyarakat Kristen Indonesia. Amin. Baik, ini kita tanggapan dari Pak Dika itu lebih ke ini ya, lebih ke sifat teknis ya. Is it possible to use the right hand so we can see more brightly? Nah, itu teknis. Tapi ya ada untuk tayangan lebarnya ada Pak, ya nanti bisa diikuti di sabda.info ya. Di sana nanti sudah ada tampilan dalam bentuk yang lebih lebar karena akan kita pasang juga untuk YouTube ya. Karena ini kita tampilannya untuk Instagram, kita nggak bisa bikin lebar-lebar dulu Pak. Ya nanti kita akan terus kembangkan ya sesuai dengan perkembangan teknologinya supaya nanti bisa lebih lebar lagi dan bisa menampung lebih banyak wajah-wajah di situs di Instagramnya. Thanks Pak, beres untuk masukannya. Baik ya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari ini ada pertanyaan juga dari Kak Sule ya. Kalau ada kendala di situsnya, bagaimana caranya lapor ke Sabda? Caranya lapor ke Sabda bisa bisa akses kontak dan sabda.org. Di situ ada form ya. Yes. Bapak-bapak atau ibu atau saudara sekalian bisa menuliskan kalau bisa ada kendala di situs apa, tuliskan bisa ada mungkin di situs remaja, diketik di situs remaja
dan negaranya apa tidak bisa dijelaskan. Seperti itu. Iya, jadi sudah ada form ya di setiap situs di bagian footer di bawah sudah ada masukan untuk formulir untuk bisa mengisi laporan-laporan terkait situs-situs yang ada. Sudah ada panduan di dalam setiap formnya, jadi nanti silahkan bisa langsung. Semakin banyak laporan, semakin banyak masukan, semakin banyak ide, kami semakin senang ya, supaya bisa dikembangkan dengan lebih baik situs-situs ini ke depannya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian dan juga untuk Lilis. Tetap semangat ya, bersama dengan teman-teman saudara. Kita tunggu kadonya sampai tanggal 30 Oktobernya sudah bisa dibungkus semuanya. Harapannya walaupun sudah jadi sih. Ya, menjadi pada sabda bagi masyarakat Indonesia. Dan terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, atau kepada yang sedang mengikuti siaran tundanya saat ini. Silahkan boleh menuliskan komentar Anda, masukan dan sebagainya di kotak komentar ya di bawah hasil video ini ya, dan nanti akan di follow up oleh rekan-rekan kami admin dari Instagram Sabda_Desa ini. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kenal Ilsa, kenal produk atau seputar sharing sahabat Sabda lewat Instagram Sabda_Ilsa ini diadakan setiap hari Senin, biasanya 2 minggu sekali gitu ya. Nah, untuk mengetahui program-program yang akan diikut lagi supaya kita bisa kenal lebih banyak tentang pelayanan Sabda dan bagaimana bisa mendapatkan atau mengakses bahan-bahan dari Sabda, silakan mengikuti atau follow Instagram Sabda_Ilsa ini atau sosial media Sabda lainnya. Kami juga mengundang sahabat-sahabat semua untuk hadir nanti malam, ada acara Alkitab ya di Instagram ayo.pa. Judulnya malam ini adalah Hidup yang Kedua, diambil dari Roma 7:1-6 pukul 19.30 di Instagram ayo.pa. Lalu kami juga mengundang ya sahabat-sahabat untuk yang muda-muda boleh niatan berjiwa muda untuk ikutan besok dalam Sabda Youth Safe to Serve ya. Kita sudah diselamatkan untuk kita bisa melayani. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bicara bagaimana nih kita anak-anak muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan juga bisa melayani Tuhan dengan cara yang relevan ya. Di Instagram Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena pada sore hari ini bersama-sama kami bisa mendengar banyak cerita, pengalaman, suka duka yang dialami oleh teman-teman dari Sabda Live, diwakili oleh Rian dan juga Yulius untuk update situs-situs dari Lembaga Sabda. Ada ratusan situs yang harus diperbaiki, harus diupdate. Tuhan, ini bukan sesuatu proyek yang mudah dan akan memakan banyak waktu Tuhan untuk bisa mengerjakannya. Bersyukur untuk progres yang ada sampai saat ini. Semua juga karena pertolongan-Mu, dan Engkau juga akan menuntun teman-teman dari Sabda Live untuk menyelesaikan. Masih ada sekitar 50 situs lagi yang antri untuk bisa di-update, untuk bisa dikerjakan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi. Tolonglah Tuhan dan berikan segala hal yang mereka butuhkan Tuhan, baik skill, peralatan-peralatan yang mumpuni Tuhan, sehingga semua bisa bekerja berjalan dengan baik. Terima kasih untuk peserta-peserta, sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan, dan mereka juga bisa, sahabat-sahabat juga bisa mengikuti terus perkembangan, mendukung dalam doa, dan terutama bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah diberikan oleh Lembaga Sabda ini dan menjadi berkat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama katakan salam AI for God. Salam IT for God.